Oke, selamat pagi guys. Minggu pertama di hari Senin untuk trading minggu ini ya. Salah. Hari pertama untuk minggu trade, satu minggu trade ke depan ya. Oke, sebelum dimulai, tolong di subscribe buat yang baru lihat channel ini dan di like, kemudian di komen kalau kalian butuh informasi tambahan untuk analisa trading forex terutama ya, dan gold. Uh, ini udah lama banget ya gue nggak bikin analisa forex dan gold gitu ya. Langsung aja ya kita mulai untuk minggu ini. Secara pergerakan si forex ini bakalan kemana gitu. Untuk dari perspektif fundamental, minggu ini itu nggak ada news sama sekali, kayaknya nggak ada pergerakan juga yang bakalan ngegerakin market secara impulsif. Jadi mungkin kita bakalan mengacu ke lebih ke technical analysis aja ya. Jadi kita akan ignore news yang muncul dalam satu minggu ini gitu. Nah, kita mulai aja langsung. Kita mulai dari pair pertama, misalnya USD JPY. Untuk analisa gue sekarang pakai bantuan dari EMA, simple EMA gitu ya. Maksudnya EMA yang nggak diapa-apain, cuma settingannya gue rubah aja untuk periodnya. Di sini ada 50, di sini ada 100, di sini ada 150. Nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada setting yang lain-lain. Ini hanya sebagai dasar analisa aja. Gue ngeliat chart, gerakannya itu seperti apa, apakah lagi naik atau lagi turun. Dah gitu aja. Kemudian kita bisa lihat ya di USD JPY, di H4. H4 ini cukup untuk melihat pergerakan market selama satu minggu. Jadi di H4 kita lihat si marketnya USD JPY itu berada di zone play yang masih belum di break atas bawahnya. Jadi saran gue untuk USD JPY nggak ambil buka posisi apapun sebelum terjadi breakout. Secara garis besar, kalau misalnya USD JPY ini tembus ke bawah dan pecah gitu ya, ke bawah gitu dari sini ke sini, ya berarti akan jadi drop base drop ya untuk pergerakan dari USD JPY. Sarannya secara garis besar ya kalian nyari sell. Tapi jika USD JPY breakoutnya ke atas, ya sudah, target berikutnya itu ada di area sini, 143.100 ya untuk USD JPY. Kita pindah ke gold, kita sisain untuk belakang ya. Gold kita sisain ke belakang. Audi USD, kita pindah di Audi USD, kita lihat di H4-nya seperti apa. Oke. Kalau dilihat di H4, Audi USD ini udah shifting momentum ya. Udah shifting momentum. Wah, trendline-nya hilang, bos. Bentar, gue masukin insert trendline dulu biar gampang. Nah, trendline-nya ada. Sekarang kita lihat ya secara garis besar, dia udah patah trendline ya, udah patah trendline. Jadi sekarang ini Audi USD secara garis besar di time frame yang besar H4 untuk satu minggu ini bullish ya. Bullishnya itu di sampai mana ya kita nggak tahu ya, bullishnya itu sampai mana, tapi ada asumsi nanti pergerakan itu berhenti di sini. Secara garis besar, kita nggak tahu nyampe sananya kapan. Tapi secara garis besar, karena trennya udah patah, harusnya dia akan switch naik sampai ke atas itu. Toleransinya sampai mana? Toleransinya sampai sini. Di harga 69.150 sampai 68.600 atau 68.500. Karena untuk catatan ya, Audi USD itu suka banget di angka yang bulat. Maksudnya bulat tuh kayak 6.500, 68.900, 68.500, 68.950, 69.500, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang nggak ada recehannya, itu pasti akan ada reaksi. Oke. Untuk short term ya di H1, bukan nyari sell ya, walaupun ini posisinya ya, walaupun posisinya ini trennya lagi naik terus dia patah, udah breakout di bawah, ada possibility dia naik lagi ke atas. Jadi false breakout untuk menutup gap yang di sini, bukan gap sorry, buat retest dari support yang terakhir gitu ya, support terdekatnya untuk retest. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi dia itu build up naik lagi dari sini sampai ke atas.
dan dia bikin penerusan untuk trennya. Jadi hati-hati untuk Audi USD. Secara outlook, gue lebih milih buy dibanding sell untuk Audi USD. Kalau scalping, no comment ya, kalian bisa ambil posisi kapanpun gitu. Nah, contohnya untuk Audi USD, kalau misalnya kalian mau nge-sell, ya kalian tunggu masuk di area zone play yang ini. Disinilah potensial kalian untuk nge-sell. Asumsinya gitu ya, market itu bakalan tapping. Oh, warna biru deh. Ya, misalnya dari sini nih, tapping daerah sini, terus dia akan terus ke bawah. Tapi nggak jauh. Oke? Itu untuk Audi USD. Dipindah ke Audi USD CHF. Ini karena gue pakai Okta ya. Di Exness gue masih running USD CHF itu buy karena apa? Kemarin gue ngeliat di time frame yang gede itu udah pecah di zone play dan sudah ada apa sih namanya, ada momentum. Ya gue pasti menurut gue ya si USD CHF itu masih ada pergerakan gitu, masih ada pergerakan, itu turun lagi ke bawah ke sini, lanjut lagi baru dia beneran naik ke atas kayak gini. Target terjauhnya itu nanti ya, gue berharap di sini, gue berharap sih di situ ya. Jadi ya biarin aja. Gue udah buka posisi buy untuk USD CHF hari Jumat. Jadi untuk outlooknya USD CHF dan USD JPY itu tetap nyari sell sebaiknya. Walaupun untuk short termnya itu ada possibility buy. Tapi saran gue sih enggak. Kalau untuk day tradingnya karena ini EMA-nya itu naik semua, saran gue nyarinya buy. Tapi ya jangan banyak-banyak lah. Paling 20 pip, 30 pip keluar. Karena USD CHF itu gerakannya santai. Ada bahayanya. Kita pindah ya ke GBP USD. GBP USD secara outlook sayang sekali ya. GBP USD secara outlook ini mau breakout ke atas, nggak perlu di daily ya, terlalu jauh untuk pergerakan satu minggu. Secara outlook GBP USD bullish. Possibility untuk entry kita itu jika memang dia turun dulu gitu ya. Jika memang dia turun dulu, kita akan nyoba entry itu di sekitaran sini. Kita akan coba entry di sekitaran sini, 117.500. Kemungkinan jika dia turun, karena kebiasaannya itu mereka bergerak, si GU ini bergerak respect banget sama trendline di EMA tapi ya. Gue nggak tahu kalau kalian pakai apapun itu. Yang gue lihat sih seperti itu. Outlook untuk GBP USD sebaiknya nyari buy. Apapun kondisi market, apapun time frame yang kalian pakai, berapapun time frame yang kalian pakai, karena time frame besarnya itu bullish, sebaiknya kalian juga nyari posisi entry buy, bukan sell. Ya, untuk short term mungkin bisa, tapi sebaiknya jangan kayak maruk ngambil 50 pips gitu, sebaiknya jangan. Oke. GBP USD sudah, kita pindah ke GBP JPY. GBP JPY kita lihat di H4-nya nggak ada konfirmasi ya dari EMA-nya. Posisinya ini sideways. Jadi apa namanya, untuk GBP JPY saran gue sih nggak action. Ya, nggak ambil posisi sampai ada clear out bullish atau bearish yang dominasi di time frame besarnya. Kalau di H1 kita lihat ini udah shifting ya, ini udah shifting marketnya menuju bullish karena posisi candlenya udah di atas dari 3 EMA ini. Dan kalau di zoom out gitu ya, ini EMA midnya itu udah naik, udah close di atas dari EMA paling bawahnya 150. Jadi ada possibility marketnya itu bakalan shift lanjut lagi ke atas untuk nge-breakout dari zone play di time frame yang besar. Kemungkinan untuk minggu ini. Jadi untuk GBP JPY ada potensi untuk nge-buy. Euro USD H4-nya kita lihat sama kayak Audi persis, bullish. Jadi di H1 kita akan nyari buy, bukan sell. Kita akan nunggu dia itu balik lagi bisa naik ke atas, kemudian ada koreksi turun sedikit ayunan. Habis itu kita tinggal tunggu konfirmasi di sini. Ya kurang lebih lah ya, di minggu ini kita tinggal tunggu konfirmasi untuk kita follow up buy kalau dikasih kesempatan ya. Di M15
Ya ada power naik, jadi tinggal tunggu aja. Karena ini EMA-nya kuat, turun ke bawah semua, kemungkinan dia akan retest untuk hari ini di mungkin bagus di sini. Ya, di sekitaran sini Euro USD akan bikin apa ya, rejection gitu. Ada rejection dan dia akan turun lagi ke bawah. Kemudian dia bikin sideways. Oke. Untuk XAU USD gold ya. Tadi pagi kalau kalian ngeh gitu di live trading yang gue coba bikin live gitu signalnya, apa namanya, gold barusan kita dapat sell. Tadi masuk di harga entry berapa gue lupa kayaknya, maybe gue lupa deh ya. Sorry, di M5 ya, di M5 kayaknya masuk di momentum sini deh tadi, di sekitaran sini ya, di sini ya, dengan SL di area sini kayaknya 1/1,5 dapat tadi kayaknya. Tadi sih dapat di channel ya, 1/1,5 TP-nya di sini ya, take profitnya di sini. Dan kemarin kalau kalian ingat hari Jumat kita entry lebih awal ya, hari Jumat kita entry lebih awal itu di sekitaran sini kemarin 17 something gitulah. Kita masuk di sini, cuma kemudian marketnya ngayun nggak jelas gitu ya sampai sini, kemudian baru retrace dan kita dapat TP maksimal hari Jumat. Kemarin berapa pips gue lupa. Ya. Untuk outlooknya gold ada possibility gold bakal nge-push naik lagi karena posisinya ini sekarang gitu ya, pas video ini direkord gold lagi di support dinamik gitu bisa dibilang ya, dynamic support di EMA 50. Ada possibility kalau misalnya dia bisa tutup ya, kalau misalnya kita hari ini bisa ngelihat siapa namanya, si gold bisa tutup di atas ini gitu, di atas ini 1753, kita akan dikasih kesempatan untuk follow up buy nanti malam di US season. Itu garis apa sih Om di tengah itu? Garis kecil, garis putus-putus ini gue pakai biasanya ya. Ini kan ada garis putus-putus nih kalau kalian lihat. Ini adalah opening day atau closing day di hari sebelumnya. Ya, ini openingnya berarti tadi pagi hari Senin, hari ini ya. Ini openingnya dan dia turun ke bawah. Ini closing hari Jumat, ini Kamis dan seterusnya. Fungsinya apa buat gue? Fungsinya buat gue itu ngelihat apa namanya, kecenderungan gerakan candlenya itu kayak gimana pas opening sama closing candlenya dari hari sebelumnya ya. Itu doang sih yang gue pakai, jadi itu nentuin keputusan gue untuk trade di US season biasanya. Contoh untuk gold gitu ya, di M15 kemarin ini closingan hari Jumat ya kayaknya, no kayaknya enggak deh, ini Jumat di sini nih, Sabtu Minggu ya. Ini tanggal ya 18 ya, ini masih tanggal 18 ya, ini berarti candle masih hari Jumat ya. Selebar ini dari sini ya, dari sini sampai sini ini hari Jumat ya, selebar ini hari Jumat. Bisa dilihat ini candlenya tanggal 17 opening candle dan ini adalah pergerakan 18 November hari Jumat kemarin. Ini contohnya ya, gua kasih tahu. Opening candlenya itu di sini. Ya, opening candlenya itu di sini di M15. Dan pas US season gitu ya. Dan pas US season, gua ketemu candle di sini. Gua ngeliat ada candle ini kemarin. Dan ini kita sebutkan doji ya, anggaplah doji karena ekor atas bawahnya itu sama tinggi. Bisa dibilang bodinya kecil. Jadi ada kemungkinan doji ini bisa penerusan atau reversal ya kan gitu untuk kita baca doji ya. Kalau misalnya dia disupport bisa jadi balikin market reversal dulu gitu ya. Nah karena kemarin gua ngelihat di apa namanya di rules yang dari EMA ini yang sederhana ini 3 EMA ini, gua ngelihat ada pantulan dari EMA dan kebetulan dia closing kemudian dia bikin doji, makanya kemarin hari Jumat gue bilang sell. Gue kasih signal sell gitu ya. Kemarin sih ada yang dapat kayaknya Om Jo tuh ya, ngambil di 1764 itu cakep banget sih, pas banget di atas
pas retracementnya gitu. Nah kemarin kita masuk lebih awal gitu di sini kayaknya ya, karena kita ngelihat ada doji. Gua ngelihat ada doji dan ada momentum 3 candle berturut-turut, kemudian nemu doji. Artinya kemungkinan ada power yang lebih kuat untuk narik turun ke bawah. Cuma ya betul analisa Om Jo kemarin ya kalau nggak salah, dia mau ngambil dari pucuk karena ada order yang seharusnya di-pick dulu, dijemput dulu di atas. Makanya setelah ordernya kejemput dia turun langsung ke bawah delosor sampai sini. TP maksimal kemarin 17.51. Di sini sekitaran ya. 17.51. Jadi kita kenyang kemarin. Gua sih keluar ke 51 ya. 1/1,5 kemarin untuk RR gue ya. Jadi dinikmati aja yang sudah TP maksimal kemarin hari Jumat. Thank you. Dan kita ulang untuk kesimpulan trade minggu ini. Untuk USD CPY kita akan nunggu breakoutnya dari zone play ini. Possibility entry-nya adalah buy karena ini agak jauh dari EMA ya. Untuk gold kita belum ada position entry karena agak gantung. Ini momentum candle-nya kuat turun dan di sini ada kayak perlawanan dari buyer untuk kayak pelan-pelan naik. Tapi gue nggak saranin untuk ambil buy. Buy-nya itu nunggu ya. Audi USD kita akan cari posisi buy, hanya buy gitu. Karena di time frame yang lebih besar itu udah shifting bullish. Kita lihat trendline-nya udah patah gitu ya. Marketnya udah shifting dari bearish jadi bullish di H4, jadi di H1 ataupun di HM15 kita akan nyari peluang untuk nge-buy. USD CHF time frame yang lebih kecil di H1 kita pengennya buy. Ya. Untuk H4-nya masih ada kemungkinan karena dia udah break dari zone play, beda dengan USD JPY. Karena dia udah break zone play, jadinya ada power harusnya naik. Walaupun ada chance dia untuk turun ke bawah dulu, pick up order ada ekor di sini. Untuk pick up order baru dia beneran naik ke atas. Targetnya gue sih ngayalnya sampai sini ya. Targetnya itu sampai sini, ya entah nyampe apa enggak ya. Nanti SL plus aja lah. Untuk GU secara day trading perspektif, kita hanya akan cari sell ketika dia dekat-dekat di zone play ya. Jadi nanti kita akan coba masuk, kalau misalnya dia buat naik kita akan sell di area 118.800. Untuk GJ tunggu breakout dari zone play ya, tunggu breakout dari zone play dan kita akan nyari coba peluang buy mungkin nanti di London Session ketika dia bisa tutup flip di atas EMA ini ya, EMA ini SL-nya di bawah dari EMA di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba nge-buy gitu ya, di sini untuk SL-nya atau di bawah sini, entry-nya itu nanti di sekitaran sini ya, TP-nya di zone, di atas zone. Jadi 1/1,5 atau 1/2 mungkin dapat. Untuk Euro USD sama dengan Audi USD, kita mappingin akan ikut sell lagi kalau dia naik ke atas ya. Kalau dia naik ke atas kita baru nge-sell, jangan diambil langsung sell sekarang. Bisa jadi dia flip ke atas lagi ya, karena di sini ada order nih yang belum dijemput ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk sudah nonton sampai akhir gitu ya videonya. Jangan lupa di-subscribe buat yang baru lihat channel ini dan di-share buat teman-teman yang merasa video ini berguna gitu ya. Thank you.